Good morning student, how are you today? I hope everybody is in a good health. Yeah. Today we are going to continue our online learning for English. Last week you have studied about numbers and how to count with the numbers. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang angka dan cara menghitung sederhana ya, menghitung angka secara sederhana dan juga cara menyebutkan nomor telepon. Hari ini kita akan mulai belajar dengan there is atau there are ya. Jadi there is atau there are, there, kata there itu dalam bahasa Indonesia artinya ada, is used to tell the existence of something, thing, someone, or people in particular location. Jadi there digunakan untuk menunjukkan keberadaan dari sesuatu, benda, seseorang, atau orang di suatu tempat ya. Jadi there ini ada dua bentuk seperti yang Miss bilang tadi, yaitu there is dan there are. Bedanya apa ya? Jadi kalau there is itu digunakan untuk benda tunggal atau bendanya hanya satu. Jadi nanti ada kata-kata one atau ada kata-kata atau ada kata-kata an ya. Benda tunggal itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai singular ya. Kemudian there are digunakan untuk benda jamak atau bendanya lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai plural. Contohnya, there is a cake ya. Jadi a cake itu artinya sebuah atau satu ya. Jadi one cake sama ya. Jadi kalau kalian bilang a cake itu sama dengan one cake. Kalian lihat bentuk cake-nya ya. Jadi cake-nya tetap, kata cake-nya tetap, tidak ada tambahan apa-apa ya. A cake atau one cake itu kalau kalian memakai there is. Tetapi kalau kalian memakai there are, dilihat di sini there are 3 cakes ya. Di belakang cake kalian tambah huruf S. Jadi ingat, kebanyakan benda kalau lebih dari satu itu belakangnya ditambah huruf S ya. Tapi ada peraturan juga, ada juga yang ditambah dengan ES. Sekarang kita akan mempelajarinya ya. Jadi benda singular, tadi benda singular adalah benda tunggal atau bendanya hanya satu. Sementara kalau plural itu bendanya lebih dari satu. Nih kalian baca di sini. A singular noun refers to only one person, place, or thing. Jadi benda tunggal itu hanya untuk satu orang, sebuah tempat, atau suatu benda. Kemudian a plural noun refers to more than one person, place, or thing. Jadi kalau plural atau benda jamak atau benda banyak itu digunakan untuk lebih dari satu orang, lebih dari satu tempat, atau lebih dari satu benda. Contohnya window. Window itu kalau satu kalian bilangnya a window atau one window. Tapi kalau untuk plural kalian tambah huruf S di belakang window menjadi windows ya. Kemudian peraturannya ya, kita lihat di sini. Most noun add S for plural. Jadi kebanyakan benda kalau dibentuk banyak itu hanya ditambahkan S di belakang bendanya. Contohnya, a book akan menjadi 2 books, hanya ditambah huruf S ya. Kemudian a dog atau one dog nanti menjadi 3 dogs, hanya ditambah huruf S. Tapi ada peraturan yang lain. Jadi kalau bendanya, kata benda itu seperti book, dog ya, chair ya. Kemudian class, mango ya, apple itu merupakan kata benda. Kalau diakhiri dengan huruf SH, CH, X, Z, S atau double ditambah dengan IS ya. Jadi kalau belakangnya bunyinya yang sh. Jadi bunyi mendesis, nanti kalian tambahkan dengan S. Contohnya fog ya. Fog ini misalnya a fog menjadi foxes ya, ditambah S ya. Ini bunyinya x, mendesis ya. Kemudian a quiz menjadi quizzes. Jadi yang bunyi mendesis kalian tambah ES. Kemudian a bus itu bunyinya juga mendesis ya, berakhiran dengan S, nanti jadi buses ya. Kemudian kalau bendanya berakhiran dengan huruf Y, kalian tambah dengan S. Jadi sebelum Y ini ada huruf A, I, U, E, O. Contohnya toy jadi toys ya. Misalnya
a toy jadi toys, kemudian a boy jadi boys, ya. Kemudian huruf kata benda yang berakhiran huruf Y, tapi huruf Y-nya itu sebelum huruf Y adalah huruf selain A, I, U, E, O. Contohnya misalnya city. City itu di depan Y bukan A, I, U, E, O kan? Di depan Y ada T, huruf T. Jadi nanti jadi cities. Jadi Y-nya berubah menjadi I, ya, sebelum ditambah dengan ES. Kemudian contoh yang lain country. Country sudah jadi countries. Jadi ingat-ingat bedanya dengan yang di atas tadi apa? Kalau yang nomor 3 sebelum Y ini huruf A, I, U, E, O, jadi hanya ditambah huruf S. Tapi untuk yang nomor 4 sebelum huruf Y itu selain A, I, U, E, O, jadi kalian tambahnya ES dan Y-nya berubah menjadi I. Kemudian kata benda yang berakhiran dengan F atau VI, FI, ya. Nanti kalian tambahkan menjadi ES, tapi F-nya berubah menjadi V. Contoh ya, misalnya leaf. Leaf itu daun. Daun kalau satu belakangnya huruf F, tapi kalau lebih dari satu menjadi V. Kemudian ditambah ES ya. Contoh yang lain adalah a knife. A knife itu pisau. Pisau kalau satu belakangnya adalah V, FI ya. Tapi kalau lebih dari satu jadi knives. F-nya berubah menjadi V. Pengecualian ya, kalau chef, koki, a chef itu tetap hanya ditambah S. Kemudian a roof juga hanya ditambah S ya. Kemudian kalau benda yang berakhiran dengan O ya, mango misalnya, nanti tambahnya ES jadi mangoes. Kemudian a potato ya, a potato juga jadi potatoes. Pengecualian adalah piano ya, piano nanti hanya ditambah S meskipun dia berakhiran dengan O. Kemudian irregular plural ya, yang dimaksud dengan irregular plural itu apa? Jadi kata benda plural yang tidak mengikuti peraturan di atas, jadi mereka tidak ditambah S, tidak ditambah ES ya. Ini man, a man, kalau pluralnya jadi man ya. Kemudian a woman, pluralnya jadi women ya. Kemudian a deer, pluralnya tetap deer ya. Kemudian a goose, pluralnya menjadi geese. Kemudian a tooth, pluralnya menjadi teeth ya. Kemudian a foot, pluralnya menjadi feet ya. Kemudian ini ox bukan e tapi en ya, karena dia di awal bunyinya adalah huruf A, I, U, E, O ya. Jadi oxen. Jadi lihat, kalau pluralnya yang irregular ini tidak mengikuti peraturan, jadi tidak ditambah S atau ES ya. Ada contoh yang lain misalnya a mouse. Mouse nanti jadi, mouse itu kan tikus kan, jadi mice ya. Oke, ada lagi misalnya a child ya. A child nanti dia berubahnya jadi children ya. Bukan child tapi children ya. Oke, jadi nanti kalian pelajari lagi ya. Ini ada cukup banyak materinya, jadi diingat-ingat. Kalau kebanyakan benda, kalau dibuat menjadi banyak atau lebih dari satu, kalian hanya menambahkan huruf S di belakang bendanya. Tapi kalau kata bendanya berakhiran dengan huruf mendesis seperti X, Z, S, SH, CH, S, itu nanti ditambah dengan IS ya. Kemudian kalau di belakang kata bendanya itu hurufnya Y, tapi sebelum Y ada huruf A, I, U, E, O, nanti hanya ditambah dengan huruf S. Tetapi kalau di belakang bendanya Y tapi depannya huruf Y ini bukan A, I, U, E, O, nanti kalian menambahnya IS. Kemudian huruf Y berubah menjadi huruf I ya.
Kemudian untuk kata benda yang berakhiran dengan F atau FE, nanti F-nya berubah menjadi V, baru ditambah IS. Contohnya leaf, ini kan satu leaf pakai F, tapi giliran dia banyak menjadi leaves pakai V ya. Kemudian untuk yang berakhiran huruf O kalian tambah ES ya, kecuali untuk piano. Kemudian untuk kata benda plural yang tidak beraturan, jadi tidak ditambah S atau IS, ini kalian harus menghafalkan. Kemudian untuk there is, there are ya, jadi kalian juga belajar there is, there are itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda. Jadi kalau there is digunakan dengan benda tunggal atau singular yang ada kata atau one ya. Kemudian kalau there are digunakan untuk benda banyak atau lebih dari satu. Jadi nanti bendanya bisa kalian tambah S, bisa ditambah ES. Okay, I think that's all our lesson for today. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.